Santapan Harian Minggu 4 Juni 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ayub pasalnya yang ke-26 hingga pasalnya yang ke-27. Namun kita akan membacanya pada Ayub pasalnya yang ke-26, ayat yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Bapa di dalam perenungan sabda-Mu saat ini. Di dalam cinta Putra-Mu Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Ayub 26 ayat 5-14. Roh-roh di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah. Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air, sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya, dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya, langit menjadi cerah. Tangannya menembus ular yang tangkas. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Sahabat Santapan Harian, hidup benar tentu tidaklah mudah. Kita bisa saja menganggapnya mudah jika kebenaran tidak mengganggu kenyamanan diri. Karena itu, terkadang kita memberi pengecualian atau kondisi tertentu untuk tidak hidup benar. Sebelum Ayub menjawab Bildad untuk terakhir kali, Ayub menyatakan bahwa ucapan Bildad hanya berguna bagi orang yang tidak berhikmat dan tidak berpengetahuan. Ia meneruskan apa yang disampaikan Bildad dengan pemahamannya akan Allah yang jauh lebih mendalam. Bagian ini dengan jelas memperlihatkan betapa pentingnya pengetahuan yang mendalam dan kuat akan Allah. Selanjutnya, Ayub menyatakan pembelaan dirinya di hadapan Allah. Pembelaan diri Ayub bukan sebuah pembelaan diri subjektif yang hanya didasarkan pada keadaan emosional akibat penderitaan yang dialaminya. Ayub tidak berupaya untuk membela diri dengan standar kemanusiaan yang tergantung pada kondisi dan juga keadaan. Ayub meletakkan pembelaannya di atas pengetahuan akan Allah. Ayub dengan jelas menyatakan, "Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku." Ayub memiliki hati nurani yang bersih di hadapan Allah. Manusia biasanya mengharapkan pembelaan di hadapan Allah karena rasa bersalah yang ada pada dirinya. Ia mengakui kebesaran Allah, tetapi fokusnya adalah dirinya sendiri dan rasa bersalahnya. Ayub tidak demikian. Ia hidup bersih di hadapan Allah. Belajar dari Ayub.
Kita harus mengembangkan hati nurani yang murni yang didasarkan pada pengetahuan akan Allah. Lebih dari sebatas memiliki, kita juga harus menghidupi pengetahuan itu. Dengan demikian, kita dapat hidup benar di hadapan Allah. Bagaimana dengan hidup kita sekarang? Apakah kita memiliki pengetahuan akan Allah dan menghidupinya sebagai kebenaran? Hari ini kita belajar untuk hidup dalam kebenaran dan tidak berupaya membuat pengecualian berdasarkan keadaan maupun kondisi yang kita alami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bangkitkanlah semangat kami untuk hidup seperti diri-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa untuk hidup benar. Bukalah mata kami untuk memilih kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Di dalam kasih-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.